Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Metamorfosis atap jam gadang dari gaya Belanda, Jepang, hingga Minang jam gadang yang kita kenal sekarang begitu khas dengan atapnya yang bergaya Minangkabau. Namun tahukah kamu, atap ini berbeda dengan yang awal dibangun. Jam gadang selesai dibangun pada tahun 1926. Kala itu, Bukit Tinggi masih bernama Fort de Kock, yakni salah satu wilayah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan jam gadang sendiri dilakukan atas perintah Ratu Belanda Wilhelmina. Pembangunan dilakukan sebagai hadiah untuk sekretaris Fort de Kock, yaitu Rookmaker. Mesin jam gadang ini dibuat orang Jerman bernama Bernhard Voigtmann. Sementara itu, arsitek yang bertugas adalah Yazid Rajo Mangkuto. Pada saat itu, menara jam 4 sisi itu dibangun dengan atap kubah kerucut. Kemudian pada puncaknya dihiasi patung ayam jantan yang menghadap ke timur. Gaya ini memang identik ditemukan di bangunan-bangunan Belanda. Desain atap ini rupanya tak bertahan lama, sebab ketika Jepang datang menjajah Indonesia, atap jam gadang ikut berubah. Kubah itu diganti dengan pagoda tradisional Jepang. Bentuknya mirip dengan kuil-kuil yang menjadi ciri khas Jepang. Kemudian memasuki masa kemerdekaan, atap jam gadang kembali berubah. Bagian puncaknya ditukar dengan atap bagonjeng atau atap rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Bentuk itu pun masih dipertahankan sampai saat ini. Bila berwisata ke Bukit Tinggi, datang ke jam gadang agaknya menjadi kewajiban. Menara jam ini memang menjadi ikon sekaligus titik nol dari kota Bukit Tinggi. Selain berfoto dengan latar jam gadang, traveler juga dapat mengunjungi destinasi wisata di sekitarnya. Salah satunya adalah Pasar Ateh yang menjadi surga wisata belanja wisatawan. Di sana kamu dapat membeli kerajinan, garmen, dan kebutuhan lainnya.
Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar Menara Jam ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat Menara Jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 kali 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam yaitu Voigtman Rellinghausen. Voigtman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Voigtman. Sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Menariknya, Jam Gadang dibangun tanpa menggunakan besi peyangga dan adukan semen. Campurannya hanya kapur, putih telur, dan pasir putih. Peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rookmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunan Jam Gadang menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Sehingga sejak dibangun dan sejak diresmikannya, menara jam ini telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan Jam Gadang kemudian dijadikan sebagai penanda atau marka tanah dan juga titik nol kota Bukit Tinggi. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada Jam Gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Kemudian pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, Rumah Gadang. Renovasi terakhir yang dilakukan pada Jam Gadang adalah pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, BPPI, dengan dukungan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Renovasi tersebut diresmikan tepat pada ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262 pada tanggal 22 Desember tahun 2010. Kata gadang berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti besar. Banyak yang mengatakan kalau Jam Gadang memiliki kemiripan dengan Big Ben yang ada di London, Inggris. Tak hanya serupa, mesin jam yang bernama Briggs Lion juga dibuat oleh orang yang sama, yakni Bernhard Voigtman. Hingga saat ini mesin jam itu hanya ada 2 di dunia, di Jam Gadang dan Big Ben. Jam Gadang menggunakan penandaan 4 untuk angka 4 dan bukan angka Romawi tradisional 4. Menurut cerita masyarakat setempat, 4 garis vertikal mewakili 4 pekerja yang meninggal saat membangun gedung.
Cerita lain mengatakan penandaan tersebut untuk menghindari desas-desus bahwa 4 yang berarti kemenangan Belanda. Bandul jam di badan jam gadang sempat patah saat terjadi bencana alam gempa bumi 6,4 SR yang melanda Sumatera Barat pada tahun 2007. Usai bencana, pemerintah melakukan penggantian bandul jam.